Ya, Pak Yusuf, oke. Baik, yang pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin supaya lebih sistematis, saya jelaskan dulu kronologis ya. Jadi pada tahun 2015 itu Bunda Hetty diundang oleh Siti Nurhaliza untuk konser Satu Suara di Istana Budaya. Bunda diminta oleh panitia untuk bernyanyi kurang lebih 18 lagu. Salah satunya lagu Kasih. Ternyata konser tersebut direkam ya dan dijual kepada Insya itu Sendirian Berhad. Nah, mereka itu sebagai publisher yang seharusnya mengurus kalau mau merekam dan menjual konser tersebut, itu mereka harus berurusan dengan MACP Malaysia, dan mereka berurusan dengan MACP Malaysia untuk mengklarifikasi lagu-lagu tersebut dan mengklarifikasi semua lirik-lirik, menyelidiki lirik-lirik yang mau mereka jual. Nah, menurut mereka, mereka sudah melakukan hal tersebut dan mendapat izin dari MACP Malaysia atau WAMI-nya Malaysia. WAMI-nya Malaysia ya. Jadi kalau dilihat daripada penanggung jawab dari konser tersebut adalah Siti Nurhaliza Production, Universal Malaysia, Music Malaysia, untuk konsernya yang merekam itu. Kemudian mereka menjual rekaman itu. Nah, mereka lah yang bertanggung jawab dalam perizinan pemakaian lagu. Aturannya seperti itu. Mereka tidak berurusan lagi dengan komposer atau pencipta lagu. Mereka bayar, seperti di Singapura, bayar 2.500 US dollar. Ya, di Malaysia saya nggak tahu berapa ringgit, tapi mereka bayarnya ke sana. Kalau di Indonesia bayarnya ke WAMI. Nah, nanti WAMI yang bagi duitnya ke komposer, pencipta lagu atau penulis lirik dan sebagainya, kepada artis, musisi maupun kepada penyanyi juga WAMI yang atur kan di Indonesia. Sama juga di sana. Jadi kita tidak ada urusan dengan komposer atau pencipta lagu. Nah, itu penanggung jawabnya adalah panitia. Nah, untuk rekaman itu publisher yang bertanggung jawab. Mereka yang harus mengatur pembayaran royalti kepada MACP Malaysia. Nanti MACP Malaysia yang membayar royalti kepada pencipta lagu dan komposer. Itu saya kira penekanannya kepada permasalahan rekamannya, rekaman DVD tersebut. Kalaupun ada timbul kekeliruan pencetakan nama pencipta lagu, ya publisher yang bertanggung jawab, masa artis yang bertanggung jawab? Penyanyi tidak ada urusan dengan pencipta lagu, penyanyi tidak ada urusan dengan komposer. Karena bukan kita yang merekam, bukan kita yang menjual DVD tersebut. Saya kira begitu ya. Jadi somasi itu yang pertama salah alamat ya. Yang harus mereka somasi adalah Universal Music Malaysia dan Siti Nurhaliza Production. Jadi somasi yang salah arah, salah alamat ya. Kami sendiri sebenarnya tidak tahu isi persisnya somasi itu, tapi dari topiknya itu sudah salah alamat ya. Harus ke Malaysia mereka, minimal ke Siti Nurhaliza Production sebagai panitia, kepada Universal Music Malaysia, dan kepada publisher yang menjual DVD tersebut. Saya kira demikian ya, itu singkatnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Artinya somasi yang kemarin itu tidak berpengaruh pada aktivitas Bunda ya? Atau secara hukumnya seperti apa Bunda? Alhamdulillah tidak berpengaruh, karena memang sangat salah mensomasi penyanyi. Yang harus disomasi adalah publisher. IO-nya juga harus disomasi.
Dan tadi ada pertanyaan tentang bagaimana reaksi Universal. Universal sudah membentuk tim pengacara mereka, baik tim Hong Kong, tim Malaysia, dan tim Singapura untuk berhadapan dengan timnya Pak Richard itu. Jadi itu yang benar. Jadi bukan kepada penyanyi, sangat salah sekali. Coba cek di WAMI. Kita sudah berapa kali konser izin dengan WAMI, tidak ada izin dengan penyanyi dengan komposer, tidak ada izin dengan pencipta lagu. Kami berurusan dengan WAMI. Saya kira itu aturannya seperti itu. Sudah ribuan bunda nyanyi, tidak ada urusan sama pencipta lagu. Bu, nanti kalau misalnya ada project untuk misalnya ada lagu baru dan kemudian liriknya itu diubah dan segala macam, itu apakah penyanyi langsung diajar dan penyanyi memang ada sesuatu dulu atau kesepakatan dulu atau gimana sih sebetulnya? Iya, dalam kontrak itu WAMI akan mengecek lirik, akan mengecek judul lagu, mereka yang akan mengoreksi bahwa ini liriknya benar atau enggak. Yang penting kan pengakuan terhadap pencipta lagu itu dan komposer itu WAMI yang ngatur, gitu kan. Kalau kita berhubungan satu persatu, satu album ada 10 lagu, berhubungan satu persatu dengan pencipta lagu, ya repot lah. Ya, ini bunda lagi mau show lagi nih, sebentar lagi mau show 12 lagu, itu WAMI yang ngatur. Kita tidak berhubungan, ini lagu-lagu legend, lagu-lagu lama. Kita tidak berurusan dengan pencipta, kita berurusan dengan WAMI saja. WAMI nanti yang ngasih ke pencipta. Iya. Oke, berarti sekarang posisinya Bunda aman ya, meskipun ada ya, alhamdulillah. Karena apa yang disuarakan kemarin dalam berita itu salah alamat. Dan tim Universal Music Malaysia itu sedang bekerja sama dengan Warner Music Hong Kong untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga sebenarnya tidak bersalah karena yang memberikan nama pencipta lagu itu adalah dari MSCP. Coba di Google MSCP itu sama dengan WAMI-nya Malaysia gitu. WAMI kita, WAMI Indonesia. Iya. WAMI Indonesia. Izin, kalau dari pernyataan Richard sendiri kan bahwa ada lirik yang diubah ketika konser tersebut. Apakah itu betul, Bunda, terkait hal itu? Pernyataan dari Richard sendiri. Jadi ada satu bait lirik yang diubah ketika dinyanyikan di atas panggung itu gimana, Bun? Lirik bisa saja dirubah-rubah, ya, ada benarnya, ada tidaknya. Tetapi kalau lirik tersebut mau dikomersilkan, ya, itu harus lewat MSCP yang mengecek nanti apakah ini lirik sudah benar, apakah penciptanya ini sudah benar. Yang saya dengar yang perlu pengecekan dari MSCP adalah kesalahan mereka mengkut bahwa nama pencipta itu memang MSCP salah, ya, karena lagu itu adalah lagu Pak Richard. Itu harus diakui bahwa MSCP ada salah kut. Itulah kalau ada main online saja, main media sosial tidak langsung mengecek ke Indonesia, itu yang jadi kerjasama antara MSCP dengan WAMI dan Kompas di ASEAN ini perlu digalakkan supaya jangan ada kesalahan-kesalahan dalam menyebut siapa pencipta mereka itu kerjasama regional ASEAN ini perlu sekali mereka itu. Izin Bang. Kemarin Bang Richard sendiri bilang pengubahan lirik itu, Bang. Ini saya izin bertanya terkait 2015 itu, apakah ada pengubahan lirik, Bunda, ketika menyanyikan? Karena ada satu bait lirik yang diubah, yang tidak sesuai dengan lagu aslinya Kasih. Itu bagaimana? Kalau mengubah lirik, ya bisa saja kan, bisa saja terjadi. Tetapi untuk dikomersialkan itu tidak. Apa yang dinyanyikannya tetap sesuai dengan aslinya. Nah, itu yang untuk meneliti itu, mengklarifikasi itu adalah MSCP mestinya, ya toh? Oh, tidak boleh, ini harus kembali kepada ini karena penciptanya ini begini. Jadi yang permasalahannya itu apabila yang pertama mengkomersilkan
lagu orang dan tidak mengakui, itu memang salah ya. Jadi masalahnya karena dikomersilkan oleh si publisher. Itu yang menjadi masalah. Bun, izin menyambung soal lirik tadi, Bun. Sempat aku baca di rilis bahwa kesalahan lirik itu Bunda nggak tahu menahu. Jadi kalau boleh diluruskan, ini memang kesalahan lirik dari Bunda bacanya atau memang mengubah lirik dengan sadar, Bun, gitu. Terima kasih. Baik. Penyanyi umumnya itu membaca prom ya. Jadi baca prom aja lah. Nah, prompternya saja yang dibaca. Nah, memang ada suatu isu bahwa konser ini akan dilarang kalau liriknya seperti itu oleh Majelis Ulama Malaysia ya. Nah, oleh karena itu coba untuk malam ini diimprove ya agar supaya tetap diizinkan konser ini. Begitu. Jadi sepanjang tidak dikomersilkan tidak masalah gitu kan. Karena itu juga niatnya baik. Tetapi yang masalah itu lirik yang sempat dimodif itu dikomersilkan oleh publisher. Itu yang masalah. Orang kalau nyanyi di panggung biasa kadang-kadang kan ada improvisasi ya, apalagi kalau lupa lirik, cari pengganti katanya apa semua itu kan biasa ya kalau ada improvisasi. Yang masalah itu mereka mengkomersilkan rekaman itu begitu aja tanpa mengecek lirik yang benarnya itu seperti apa dan sudah ada approval atau tidak dengan penciptanya. Mereka lah yang harus mengecek, bukan penyanyi. Penyanyi nyanyi doang. Bunda izin soal menanggapi pernyataan Richard yang katanya sudah komunikasi sama Bunda, itu seperti apa, benar apa enggak, Bunda? Alhamdulillah tidak ada komunikasi, belum ada komunikasi. Yang sempat mengirim WA itu adalah Pak Permadi, itu saja. Karena mereka mengirim surat ke BSD itu sudah rumah kosong, kami sudah nggak tinggal di sana, kami tinggal di Cianjur sekarang. Jadi belum pernah, jadi cuman menanggapi saja WA dari Pak Permadi, itu aja. Dan kami langsung memberitahu Universal Music Malaysia untuk menangani masalah ini, dan mereka sudah membentuk tim lawyer untuk berkomunikasi dengan timnya Pak Richard. Belum ada, Richard belum ada kontak. Kemarin memang agak tertunda komunikasi itu karena Pak Richard katanya naik haji. Ya, kata Universal. Ya, kata Universal. Mereka berkali-kali kontak Pak Richard, tetapi Richardnya nggak bisa dikontak karena sedang naik haji. Jadi, tetapi Universal day by day terus-menerus untuk melakukan koordinasi dengan Universal Hong Kong, Universal Singapura dan Malaysia, termasuk Universal Indonesia untuk menangani masalah ini dengan Pak Richard. Mestinya mereka kirim. Informasi tertulis juga nggak ada ya Bang sebelumnya Bang? Nggak ada. Mereka kirim WA aja. Nggak ada. Mungkin bagusnya mereka ke ini Universal Music Indonesia ya, lebih tepat itu. Bukan ke artis, bukan ke penyanyi. Mereka kan sangat profesional masalah-masalah ini ya. Mereka tangani, mereka ada negosiasi dan sebagainya, itu ya silakan antara Universal dengan tim. Ada kan? Ada. Ini mereka membentuk 4 negara loh. Universal Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Indonesia untuk menangani masalah-masalah ini, karena ada juga masalah-masalah yang lain kan, ada klaim-klaim yang lain, jadi bersamaan mereka garap. Bun, mungkin sampai mengganggu aktivitas ya Bun dengan adanya informasi ini, Bun, izin. Alhamdulillah Bunda
sampai saat ini ya ditanggapi dengan tenang aja ya. Yang penting doanya Bunda juga menerima kalian ini tentunya bukan ingin bagaimana, tapi yuk kita sama-sama cari solusinya ya gitu. Sharing gitu ya. Alhamdulillah. Oke, sudah cukup semua. Ini kalau baik. Sudah. Oke, sudah. Dan Dato' Siti itu menyerahkan sepenuhnya kepada Universal Music Malaysia. Universal Music Malaysia. Ya, karena Siti Nurhaliza Production itu lebih kepada memproduksi konser tersebut, berkaitan dengan rekaman itu semua diserahkan kepada Universal. Jadi posisi Siti Nurhaliza sama dengan Bunda Hetty ya, diserahkan semuanya kepada Universal Music Malaysia, dan kini Universal Music Malaysia bekerjasama dengan semua Universal se-ASEAN untuk menangani beberapa hal yang mirip-mirip sama gitulah. Gimana, cukup ya? Cukup ya. Ini sholat maghrib itu lewat nih. Ya. Oke, Bunda ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang peduli dengan case ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan damai, dengan tenang. Doakan Bunda juga sehat selalu. Kalian juga semuanya yang bertugas sehat dan sehat. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ya. Sebagai tambahan. Oke, sebagai tambahan sebentar. Mungkin sebagai tambahan ini untuk disaran agar supaya WAMI Indonesia ini rajin mensosialisasikan masalah-masalah undang-undang kepada seluruh penyanyi-penyanyi. Kalau artis senior saja bingung atau tidak jelas, bisa bahaya untuk artis-artis yang baru kan, kasihan. Jadi WAMI harus agresif, proaktif mensosialisasikan aplikasi penerapan daripada undang-undang hak cipta ini semaksimal mungkin kepada seluruh pihak, ya, kepada seluruh pihak, penyanyi, komposer, pencipta lagu, musisi dan sebagainya. Itu saran kami. Enggak seberapa kok. Ini baru-baru ini yang untuk Jum Pandang misalnya cuma 5 juta untuk satu kali, mau nyanyi 10 lagu, 20 lagu, 30 lagu cuma 5 juta. Enggak seberapa sebenarnya kan? Tapi dengan adanya WAMI sangat bagus. Ya, sangat bagus. WAMI sudah bagus, cuma perlu lebih proaktif. Mensosialisasikan tadi ya. Dan bekerja sama dengan WAMI se-ASEAN. Ya. Oke, itu penutup dari Bunda. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat semuanya. Yang lagi di jalan juga sehat, yang di kantor. Oke, juga sukses untuk kalian semuanya ya. Assalamualaikum.